Halo pemirsa IDX Channel, Anda kembali dalam spesial dialog. Kali ini bersama saya Prisa Sombodatu yang tentunya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber yang spesial juga, yaitu Direktur Utama dari Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman. Dan pemirsa, inilah spesial dialog selengkapnya. Jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia telah kembali seperti pada periode pra-pandemi COVID-19. Hal tersebut menyusul berakhirnya kebijakan relaksasi pasar modal pada 31 Maret 2023. Dalam surat kepada para pelaku industri pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kebijakan relaksasi pasar modal tidak akan diperpanjang pelaksanaannya. Oleh karena itu, OJK meminta kepada para pelaku pasar modal untuk melakukan normalisasi terhadap berbagai pengaturan dan kebijakan saat ini. Salah satunya ialah terkait normalisasi jam perdagangan bursa. Dalam surat disebutkan, OJK meminta kepada pelaku pasar modal untuk mengembalikan jam perdagangan serta jam operasional clearing dan penyelesaian. Sejumlah analis melihat normalisasi jam perdagangan bursa yang mulai berlaku pada 3 April 2023 dapat membuat transaksi di Bursa Efek Indonesia meningkat. Normalisasi jam perdagangan Bursa Efek Indonesia ini terjadi di saat kondisi ekonomi global sedang fluktuatif, mulai dari ancaman inflasi sejumlah negara maju, lalu tingginya suku bunga sejumlah bank sentral. Ditambah lagi gejolak geopolitik Rusia dan Ukraina yang juga belum mereda, dan yang terbaru sentimen krisis perbankan mengemuka setelah sejumlah bank di Amerika Serikat seperti Silicon Valley Bank tutup. Perekonomian dan pasar modal Indonesia diperkirakan cukup tangguh dalam menghadapi sejumlah sentimen tersebut. Lalu seberapa besar normalisasi jam perdagangan berdampak pada transaksi Bursa Efek Indonesia? Bagaimana pula tantangan Bursa Efek Indonesia dalam menghadapi tekanan ekonomi global? Saksikan pembahasannya sesaat lagi. Tema spesial dialog kita kali ini adalah normalisasi jam perdagangan di tengah tekanan sentimen global, dan langsung saja kita akan bahas bersama dengan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Pak Iman, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Iman atas kehadirannya, waktunya begitu untuk berbincang tentunya bersama dengan IDX Channel. Pak Iman, ini kan sudah dimulai ya normalisasi jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Tapi sebelum ini dimulai, persiapan dari Bursa Efek seperti apa sih Pak? Terima kasih Prisa, dan suatu kehormatan juga buat saya diundang di acara IDX Channel ini. Sebagaimana kita ketahui, normalisasi jam perdagangan kan merupakan tindak lanjut dari bursa atas surat yang dikeluarkan oleh OJK perihal keberlakuan kebijakan relaksasi dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran COVID-19 yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin membaik, serta telah dicabutnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM oleh pemerintah, sekaligus untuk mewujudkan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, Bursa Efek Indonesia melakukan penyelesaian jam perdagangan sebagaimana kondisi sebelum COVID-19 atas jam perdagangan efek yang bersifat ekuitas maupun kontrak berjangka. Normalisasi perubahan jam perdagangan ini juga didasarkan pada survei yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap beberapa anggota bursa, bahwa ternyata 74% anggota bursa menyatakan tidak ada kendala atau dampak negatif apabila waktu perdagangan dikembalikan seperti sebelum COVID-19. Guna memastikan bahwa pelaksanaan penerapan normalisasi jam perdagangan dapat berjalan dengan baik, Bursa Efek Indonesia telah melakukan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pengujian sistem bersama AB terkait penerapan normalisasi jam perdagangan. Yang kedua, melakukan kajian dan penyelesaian atas peraturan yang berlaku. Dan ketiga, tentu saja menyiapkan dan memberikan informasi kepada publik perihal rencana normalisasi. Melalui hal-hal tersebut, Bursa Efek Indonesia berharap bahwa semua pihak terkait telah siap dalam penerapan normalisasi jam perdagangan dan memastikan bahwa seluruh investor memiliki informasi yang sama perihal perubahan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Oke, Pak Iman, seperti apa dampak dari normalisasi jam perdagangan bursa ini? Jadi terima kasih Prisa. Penerapan normalisasi jam perdagangan tentu saja akan berpengaruh terhadap perilaku investor di pasar modal. Jam perdagangan normal akan memberikan waktu yang lebih panjang bagi para investor di dalam
maupun di luar negeri, terutama di Eropa, untuk melakukan transaksi efek. Selain itu, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, dengan kembalinya normal jam perdagangan akan memberikan sinyal positif kepada investor bahwa kondisi Indonesia mengarah kepada kondisi yang baik dari sebelumnya. Hal ini tentunya diharapkan dapat menggairahkan iklim investasi dan meningkatkan nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia. Oke Pak Iman, kalau mengenai aturan auto reject begitu ya, auto reject atas, auto reject bawah, kemarin kan berlaku simetris. Nah, apakah rencana itu masih akan terus diterapkan dan pertimbangannya seperti apa Pak Iman? Tentu saja sampai seperti juga jam perdagangan, bursa mengarah kembali kepada pemberlakuan ARA dan ARB yang simetris, sebagaimana praktek umum di bursa regional lainnya, dan telah dilakukan oleh bursa sebelum pandemi COVID-19. Namun demikian, pengembalian kebijakan ARA dan ARB ke arah simetris tersebut harus dilakukan secara cermat, tentu saja dengan mempertimbangkan kondisi market yang ada. Hal ini sejalan dengan arahan OJK untuk melakukan normalisasi ARA dan ARB secara bertahap. Sehingga untuk itu, saat ini bursa mengambil kebijakan melakukan penyelesaian ARA ARB dalam 2 fase sebagai berikut. Yang pertama, perubahan fase pertama diharapkan dapat efektif per Senin 5 Juni 2023, yaitu ARB menjadi 15%. Yang kedua, perubahan fase 2 diharapkan dapat efektif per Senin 4 September 2023, mengembalikan ARA dan ARB menjadi simetris. Artinya bahwa ARB dan ARA menjadi sama. Jadi kalau kita lihat bahwa misalnya sebagai contoh bahwa apabila harga antara 50 sampai 200, maka ARA dan ARB-nya 35%. Sementara kalau di atas Rp200 harga sampai dengan 5.000, ARA dan ARB-nya 25%. Namun jika di atas Rp5.000, ARA dan ARB-nya di atas 20%. Penerapan penyesuaian ARB secara bertahap dilakukan oleh bursa berdasarkan kajian bursa dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama tentu saja memperhatikan kondisi ekonomi saat ini. Saat ini diharapkan pada beberapa isu resesi. Yang kedua tentu saja memberikan kesempatan kepada investor untuk mempelajari dan menyesuaikan behavior investasinya apabila ARB dinormalisasi, terutama bagi investor retail yang baru menjadi investor pasar modal pada saat pandemi lalu. Dan ketiga tentunya arahan dari Kepala Eksekutif OJK untuk melakukan penyesuaian ARB secara bertahap sebagaimana disampaikan dalam surat OJK nomor S68/D04/2023 perihal keberlakuan kebijakan transaksi dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran coronavirus disease 2019. Serta yang keempat, pencabutan kebijakan perihal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah Indonesia pada Desember 2022 yang menunjukkan indikasi pandemi yang telah mereda. Oke, berarti Pak Iman terkait dengan auto reject ini akan bertahap dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia mulai awal Juni 2023 ini, pemirsa ya. Pak Iman juga sempat menyinggung mengenai sentimen global resiliensi Bursa Efek Indonesia menghadapi tekanan global atau pasar modal Indonesia ini seperti apa, Pak? Normalisasi jam perdagangan serta kebijakan lain yang diterapkan selama masa pandemi dapat berguna bagi para pelaku pasar yang telah memiliki jam kantor yang telah normal kembali. Sehingga mereka tidak lagi terbatasi dengan jam perdagangan yang lebih sedikit. Di tahun 2020, OJK dan BI mengurangi jam perdagangan untuk mengikuti kebijakan PSBB atau PPKM dan menyediakan perdagangan yang lebih efisien bagi stakeholder pasar modal. Sentimen negatif yang terjadi belakangan ini terkait dengan krisis perbankan yang menimbulkan kekhawatiran terkait potensi krisis likuiditas tidak hanya di US. Krisis ini juga terjadi di beberapa negara lain. Pertanyaan berikutnya adalah seberapa besar Bursa Efek Indonesia cukup resilient dalam menghadapi tekanan global. OJK pada 13 Maret 2023 yang lalu telah menerbitkan siaran pers bahwa penutupan Silicon Valley Bank atau SVB tidak berdampak langsung terhadap industri perbankan Indonesia yang saat ini memiliki kondisi yang kuat dan stabil. Sementara itu, kami melihat sentimen negatif ini juga berdampak sementara pada IHSG tercermin dari terkoreksinya hingga mencapai titik terendah pada tahun ini di tanggal 16 Maret
2023 yang lalu di level 6.566 atau terkoreksi minus 4,16%. Namun, hal ini segera berbalik dan pada tanggal 30 Maret 2023, IHSG berada pada level 6.809 atau terkoreksi hanya 0,61% year to date. Sampai sempat terjadi net sell hingga 1,3 triliun pada 14 Maret 2023, namun setelahnya investor membukukan net sell hingga posisi net buy berada pada nilai 6,3 triliun secara year to date. Sebagaimana disampaikan oleh OJK, risiko krisis perbankan tersebut tidak berdampak pada ketahanan perbankan dalam negeri. Risiko perekonomian justru akan datang dari inflasi dan suku bunga yang tinggi. Berbicara mengenai resiliensi BI dalam menghadapi tekanan global, dapat kita ambil contoh. Performa IHSG pada beberapa periode di mana terdapat sentimen global, seperti misalnya pada tahun 2028, sentimen globalnya terjadi krisis global akibat kasus subprime mortgage di AS. Kalau kita lihat pada tahun 2028, IHSG kita turun sampai 50,64% di 2028. Tapi tahun berikutnya di 2029, IHSG kita bahkan tumbuh 86,98%. Sebagai contoh juga di 2020, akibat krisis kesehatan yang akibat pandemi COVID-19 yang tentu saja turut berdampak pada ekonomi dunia, di tahun 2020 IHSG kita tumbuh minus 5,1%, namun di tahun 2021 IHSG kita tumbuh 10,1%. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa kinerja IHSG turut berdampak dari pengaruh dan sentimen global. Kondisi ini merupakan hal yang wajar karena merupakan bagian dari mekanisme pasar yang akan merespon logis hal tersebut. Selain itu, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Bursa Efek Indonesia, tapi tentu saja juga dirasakan oleh bursa-bursa global lainnya. Oke, bahwa jumlah dari investor atau SID di Bursa Efek Indonesia tampaknya sudah lebih dari 10 juta nih Pak Iman. Nah, literasinya seperti apa nanti akan kita bahas lebih jauh di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu ya Pak Iman. Ya, tetaplah bersama kami di spesial dialog, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa IDX Channel, Anda masih bersama kami dalam spesial dialog dan kita masih membahas normalisasi jam perdagangan di tengah tekanan sentimen global. Tentunya bersama dengan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman. Pak Iman, tadi sudah kita membahas resiliensi dari pasar modal Indonesia di mana IHSG sudah melalui banyak sekali tantangan dan rintangan tahun-tahun yang berat, tetapi ya secara cepat mampu pulih. Kalau misalnya faktor dari kolapsnya perbankan Amerika dan Eropa kemarin itu kan membuat IHSG sempat turun sampai ke 6.500 tapi nggak sampai sebulan bangkit lagi ke 6.800-an, luar biasa. Nah, kalau berbicara mengenai jumlah investor di pasar modal Indonesia kan juga sudah tembus 10 juta sesuai target dari Bursa Efek Indonesia begitu ya. Tapi kalau ngomongin literasinya seperti apa Pak? Karena kan kebanyakan juga investor retail, kemudian masih muda, mahasiswa juga banyak mungkin ya, agar tidak gampang dipom-pom gitu Pak Iman. Pasar modal Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mampu menawarkan potensi keuntungan yang menarik. Namun penting bagi investor untuk memiliki literasi keuangan dan pasar modal yang memadai sebelum memutuskan untuk berinvestasi, terutama pemahaman yang baik tentang risiko dan analisa peluang investasi. Karena itu, Bursa Efek Indonesia berfokus pada edukasi bagi investor dan calon investor melalui berbagai program edukasi, seminar dan publikasi dengan memaksimalkan sinergi, kolaborasi dan pemanfaatan teknologi serta media digital. Tahun lalu, jumlah dari berbagai kegiatan ini mencapai lebih dari 11.000 kegiatan dan diikuti oleh 1,7 juta orang yang telah kami edukasi. Dan sepanjang tahun 2023 ini telah terlaksana 1.577 kegiatan yang diikuti oleh 101.978 peserta per Februari 2023. Pada tanggal 15 Februari lalu, kami juga meluncurkan sebuah terobosan baru, edukasi pasar modal, program literasi dan inklusi yang terstruktur,
masif dan sistematis bertajuk Duta Pasar Modal. Program ini menyasar investor retail yang masih muda dengan mengoptimalkan peran anggota galeri investasi Bursa Efek Indonesia di kampus-kampus dalam menjalankan fungsi perlindungan investor dengan membagi pemahaman dasar tentang pentingnya pengelolaan keuangan dan investasi. Jumlah galeri investasi Bursa Efek Indonesia yang kami miliki saat ini adalah hampir 800 galeri investasi Bursa Efek Indonesia yang berlokasi di seluruh wilayah di Indonesia. Oke, tadi Pak Iman sempat menyinggung mengenai inflasi global, kemudian juga kenaikan suku bunga khususnya dari The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Sejauh mana ini masih akan menjadi tantangan ataupun lebih ke fokus pasar modal ke depan? Berdasarkan data historical, pada krisis COVID-19 tahun 2020, IHSG mengalami koreksi sebesar 5,1% year on year. Meski demikian, pada tahun 2021 dan 2022, IHSG berhasil menguat masing-masing sebesar 10,1% year on year dan 4,1% year on year. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pasar modal Indonesia menghadapi tekanan, tidak membutuhkan waktu lama bagi IHSG mencatatkan rebound. Dari sisi likuiditas pasar, berbagai indikator juga menunjukkan kinerja yang positif. Sebagai contoh, nilai transaksi harian di tahun 2019 sebesar 9,1 triliun rupiah per hari, di tahun 2022 meningkat menjadi 14,7 triliun rupiah per hari. Walaupun di tahun 2023, dari Januari sampai dengan 21 Maret 2023, terjadi penurunan sebesar 10 triliun rupiah per hari. Frekuensi perdagangan di 2019 dari 469 ribu kali menjadi 1,3 juta kali, dan di tahun 2023 1,1 juta kali. Volume perdagangan dari 2019 sebesar 14,5 miliar saham menjadi 23,9 di 2022 dan menurun menjadi 18,4 miliar saham di 2023. Berdasarkan data di atas, meskipun secara year to date likuiditas pasar tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 lalu, seluruh indikator menunjukkan bahwa posisi likuiditas pasar sudah melampaui kinerja sebelum krisis pandemi. Lalu jumlah perusahaan tercatat juga terus menunjukkan peningkatan. Jumlah perusahaan tercatat di tahun 2018 berjumlah 57 perusahaan. Di 2019 berjumlah 55 perusahaan. Kalau kita lihat di 2022 jumlah meningkat menjadi 59 perusahaan. Bahkan di 2023 sampai dengan akhir Maret 2023 jumlah perusahaan tercatat sudah mencapai 27 perusahaan. Tren perusahaan tercatat baru mampu berada di atas 50 perusahaan sejak 2018. Sebagai informasi, total perusahaan tercatat sebanyak 852 perusahaan hingga 21 Maret 2023. Sementara itu, jumlah perusahaan tercatat mencapai 27 perusahaan dengan 39 perusahaan masih dalam proses atau di dalam pipeline Bursa Efek Indonesia. Oke. Jadi kalau ngomongin RNTH tadi Pak, memang ada pelemahan tipis, tapi kan ini masih awal tahun 2023, masih panjang waktu untuk mencatatkan RNTH yang lebih dari 14,75 triliun. Targetnya berapa untuk tahun 2023 ini Pak Iman? Kemudian juga ada tidak tips dan trik dari Bursa Efek Indonesia agar para investor ini tidak hanya membuka rekening SID begitu ya, tapi bertransaksi lebih giat lagi di tahun-tahun ke depan? Kita bahas nanti di satu segmen terakhir Pak Iman, kita jeda terlebih dahulu ya. Dan pemirsa IDX Channel, jangan beranjak dari tempat Anda, spesial dialog akan kembali dengan satu segmen terakhir usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa IDX Channel, Anda masih menyaksikan spesial dialog dan kita masih berbincang bersama dengan narasumber yang spesial juga tentunya. Ada Direktur Utama dari Bursa Efek Indonesia, Pak Iman Rahman. Pak Iman, tadi sudah membahas begitu ya bagaimana RNTH sebenarnya menunjukkan peningkatan sebelum pandemi sampai dengan tahun 2022 itu sudah mencapai 14,7 triliun rupiah, tetapi ada penurunan sedikit di awal tahun 2023, tapi tenang aja Pak, kan 2023 masih panjang begitu ya. Targetnya di 2023 ini untuk RNTH berapa?
Jadi tujuan utama dari normalisasi jam perdagangan ya tidak semerta-merta tentu saja untuk mengaruhi RNTH. Sebagaimana saya sampaikan di awal, target RNT kita di akhir tahun 2023 itu adalah 14,75. Kita cukup optimis jika dibandingkan dengan tahun lalu, tapi tentu saja kita waspada. Jadi kalau hal tersebut dapat kita lihat pada tahun 2020 sampai 2020 lalu. Jadi kendati pun durasi perdagangan kita lebih singkat, RNTH justru meningkat, dipengaruhi oleh tentu saja meningkatnya jumlah dan aktivitas investor karena tren WFA dan influencer investor di media sosial. Tujuan dari normalisasi perdagangan diharapkan dapat memfasilitasi para pelaku pasar yang sudah melaksanakan aktivitas perekonomian secara normal, agar tetap bisa melakukan aktivitas perdagangan lebih leluasa, tidak lagi terbatas dengan jumlah perdagangan yang lebih sedikit. Sejak 19 September 2022 lalu, kami telah meluncurkan warrant terstruktur atau structure warrant sebagai fasilitas hedging bagi para investor. Dan hingga hari ini telah tercatat 23 produk warrant terstruktur dari 2 penerbit, yaitu RHB dan Maybank. Sejauh ini, respon market cukup positif yang ditunjukkan dari meningkatnya nilai perdagangan produk ini dari rata tahun yang lalu, yaitu 2,6 triliun per hari menjadi 3,7 triliun pada tahun ini atau year to date. Kami terus mendorong penerbitan seri warrant terstruktur baru serta penerbitan baru. Selain itu, pada tahun ini kami juga mengembangkan single stock futures yang juga merupakan sarana hedging. Nah, tips untuk investor di rumah begitu ya Pak ya, agar bukan hanya menjadi investor punya SID begitu ya, tapi transaksinya juga terus mengalami peningkatan, tetapi ya tetap aman dalam bertransaksi di Bursa Efek Indonesia. Tips and triknya dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Pak Iman? Ya, kami selalu menekankan pada pentingnya pemahaman pengelolaan keuangan dan investasi serta tentu saja risiko pasar modal. Dan bahwa semua keputusan investasi adalah tanggung jawab dari diri kita sendiri. Website Bursa Efek Indonesia dan kanal-kanal informasi yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia diharapkan menjadi sumber utama bagi investor dalam mencari informasi sendiri atau self-finding terkait dengan aksi dan kinerja perusahaan tercatat, berbagai indeks dan pergerakannya, serta berita-berita terkait pasar modal. Selain itu, merekomendasikan sekolah pasar modal untuk mendapatkan bekal berinvestasi di pasar modal dengan benar. Kami juga memiliki pesan cara berinvestasi bagi pemula, yaitu hashtag jadi investor cerdas dengan 3P. Paham, punya, dan pantau. Yaitu paham bahwa berinvestasi harus menggunakan dana lebih atau excess fund. Paham kesesuaian profil risiko produk investasi dengan risk appetite kita sendiri. Dan paham tujuan investasi, kita perlu mencari informasi sebanyak mungkin agar paham sebelum mengambil keputusan investasi. Untuk punya, pertama-tama kita harus punya mitra investasi yang pas dan benar. Baik itu sekuritas maupun manajer investasi. Buka rekening investasi sekarang sudah sangat mudah. Tapi perlu diingat bahwa punya akses dan kerahasiaan rekening investasi itu wajib. Mulai dari 100.000 sudah bisa investasi. Tetapi perlu diingat dan dilatih untuk do not put your eggs in one basket. Atau dalam kata lain, hanya berinvestasi pada satu produk tertentu saja. Hal ini bertujuan agar portfolio investasi dapat terjaga kestabilan pertumbuhannya. Tips terakhir adalah pantau. Investasimu perlu dipantau secara berkala, baik dari sisi pergerakan harganya di bursa maupun di sisi kinerja perusahaannya. Ingat, investasi adalah sebuah kegiatan dengan orientasi jangka panjang. Update dengan berita dan informasi akan sangat berguna untuk memperkaya analisis. Praktekkan juga analisis fundamental dan teknikal untuk mengambil berbagai keputusan investasi untuk mempertahankan kinerja portfolio investasi. Oke, harus 3P ya Pak ya, nggak boleh cuma satu, apalagi cuma dua, tapi harus komplit, harus tiga-tiganya, yaitu harus paham, kemudian kalau sudah paham itu punya, dan kemudian jangan lupa untuk selalu dipantau, karena punya aja nggak cukup begitu ya Pak ya, harus dipantau dan juga tentunya harus ada inisiatif dari investor individu itu sendiri untuk self-finding
Jangan hanya menanti informasi dari sekuritas atau dari pihak mana, dari otoritas, tapi juga harus cari tahu sendiri di kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh misalnya Bursa Efek Indonesia. Begitu ya Pak Iman. Semoga Pak Iman target-target yang dicanangkan dari Bursa Efek Indonesia ini tercapai dan dengan normalisasi jam perdagangan ini juga dapat meningkatkan jumlah transaksi dan harapan-harapan positif dari Bursa Efek Indonesia ke depannya. Maju terus pasar modal Indonesia, sehat dan sukses selalu untuk Pak Iman. Terima kasih Pak Iman. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Dan pemirsa IDX Channel, demikian spesial dialog kali ini bersama dengan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi bagi Anda ataupun portofolio investasi Anda. Dan pemirsa, saya Prisa Somodatu pamit undur diri, sampai berjumpa kembali. Pak Iman, terima kasih banyak. Terima kasih ya, Maaf ya, Pak.